mendapatkan pahala, baik yang bacanya lancar maupun yang bacanya brutal gradu. Ketika bacanya yata tahta atau brutal gradu, pahalanya dua. Pahala belajar sama pahala membaca Al-Quran. Maka tidak ada kata wah aku sirong lancar, insecure bacanya. Jangan. Karena membaca modal geradul itu saja pahalanya double. Karena dengan belajar nanti lama-lama kita mahir. Man qara'a Al-Quran fahuwa mahir. Maka ketika dia mau baca Al-Quran dan dia mahir, baca Al-Qurannya benar, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya betul, suaranya indah, maka Rasulullah mengatakan dia akan ma'asyafaratil kiram bararah, dia akan dibersamai oleh malaikat yang mulia. Belum lagi bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran tidak sekedar bacaan, tetapi menjadi kepribadiannya sendiri, sehingga akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Begitu pula dengan Nabi ketika Bunda Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kita selaku umatnya Rasulullah, level berikutnya tidak sekedar menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas bacaan kita yang insya Allah itu juga berpahala, namun menjadi trigger kita untuk beramal soleh, menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka baik orang yang beriman, nggak mau beriman, belum beriman, baca Al-Quran, di dalamnya dapat petunjuk. Terlebih lagi kita sebagai orang yang beriman, yang di bulan Ramadan ini ingin mendapatkan predikat takwa, maka salah satunya kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah sepantasnya kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi Al-Quran petunjuk manusia. Contohnya saja bahwa Al-Quran buat tantangan terbuka kepada semua orang. Al-Quran mengatakan, mengeklaim di dalam Quran, di dalam surat Al-Baqarah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa Al-Quran itu tidak ada raiba, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli, gawe yo surat sing padha karo Al-Quran. Nek kita orang nantang gitu, siji lawan siji, nek aku menang kowe dadi bawahanku, nek aku kalah aku dadi bawahan. Satu lawan satu. Tapi Al-Quran enggak, bukan satu lawan satu, langsung ditantang semuanya. Ajak semuanya, ajak semua orang lain selain Allah untuk membuat Al-Quran. Jika kamu orang-orang yang benar, fad'u syuhada, ajak kabeh. Dan nyatanya sampai detik ini belum ada yang bisa membuat Al-Quran tandingannya Al-Quran.
sedangkan sudah 1400 tahun dan masuk ke abad ke-15. Sampai detik ini tidak ada. Maka dari itu kaum muslimin wajib hakul yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang Allah jaga kemurniannya dari zamannya Nabi zamannya Nabi Muhammad SAW sampai nanti ila yaumil qiyamah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di Ramadan ini tidak sekedar kita membaca Al-Quran, mari kita mulai sedikit-sedikit mengamalkan apa itu Al-Quran, sehingga orang-orang di luar Islam mereka tidak salah paham terhadap kita. Jangan sampai kita yang mengaku ahli Quran, kita sahabat Al-Quran, yang punya Al-Quran, lisan kita mudah mentadir saudara kita, lisan kita mudah memfitnah saudara kita, sehingga itu menjadi sasaran empuk bagi orang-orang di luar Islam untuk memfitnah kita. Kayak lo Islam modelin kayak mulai. Padahal kita saja untuk berdebat kepada orang di luar Islam, wajadilhum ilahiyah ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Bayangkan, itu saja untuk kepada orang di luar Islam, apalagi kepada sesama Islam. Banyak yang ngaku cinta Al-Quran, tetapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Ini menjadi kritik internal kita sebagai kaum muslimin. Sehingga jangan sampai kita yang di sini yang mengaku mendakwahkan Islam, tapi malah menjadi sasaran empuk di luar Islam untuk jelek-jelekkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita yang di sini dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa membaca Al-Quran. Tidak sekedar itu, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi pribadi yang paripurna, sehingga kita menjadi duta Islam, menjadi duta Islam yang menyampaikan Islam, bahwa Islam itu adalah dinul haq, agama yang hak, yang la talusul haqqa bil batil, yang tidak mencampurkan hak dengan yang batil, tetapi dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang kami sampaikan. Tentunya dalam kami menyampaikan ada hilaf, ada salah, tentunya itu datangnya dari saya pribadi, dan jika itu ada kebenaran, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Sekian dari kami. Nasrun minallah wa fadlun qarib babasyiril mu'minin. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.